Anda berada di daerah zona hijau, ya Anda harusnya tetap melaksanakan sholat di masjid. Ya. Astagfirullah, astagfirullah. Ini aduh. Hey yo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita balik lagi di konten kesayangan kita, insya Allah ya, yaitu ngebacot, baca dan celoteh bareng Ustaz. Ya, semoga hari ini teman-teman yang menyaksikan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bugar dan tentunya beraktivitas seperti biasa di luar sana, tapi tetap menjunjung tinggi protokol kesehatan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Oke, walaupun sekarang sudah lumayan dilonggarkan ya. Seperti biasa teman-teman, dalam konten ngebacot bacaan celoteh bareng Ustaz ini kita mekanismenya seperti yang sudah saya terangkan di episode pertama dan juga ada di deskripsi di bawah. Jadi teman-teman yang mungkin merasa ini konten kok kayak apa ya, terlalu membicarakan aib orang sebagainya, nah ini ada penjelasannya di bawah di deskripsi video ini. Jadi tujuan utama kita adalah bagaimana kita mengambil hikmah dan mengambil pelajaran dari story ataupun status WhatsApp dari teman-teman WhatsApp saya dan juga Ustaz kita hari ini. Dan kembali lagi hari ini kita bersama dengan Ustaz Irham Kalramullah atau biasa kita sapa dengan Uik. Oke, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana keadaan hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Salawat. Dokter. Oke Ustaz, ini Ustaz di situasi pandemi begini Ustaz, sekolah ya. Ini mungkin Ustaz punya tips-tips lah untuk teman-teman, sedikit tips lah untuk teman-teman mungkin luar sana bagaimana menjaga kesehatan. Ya, tentunya sebagai kita adalah seorang manusia yang kemudian bernegara, memiliki pemerintah, tentu harus juga mengikuti anjuran dari pemerintah, protokol kesehatan, dan juga tetap memakai masker. Dan yang paling penting itu sebenarnya adalah itu kan sudah sebenarnya paling umum ya. Itu kan memakai masker, jangan lupa jangan lupa kemudian selalu cuci tangan, itu kan sudah biasa ya kita dengarkan. Tapi yang penting adalah jangan lupa untuk tidak putus sembahyang, terutama bagi seorang laki-laki yang beribadah di masjid secara berjamaah. Memang betul bahwasanya kalau misalkan ini kan sudah anjuran dari MUI, kalau misalkan masih zona hijau, kenapa kita harus tidak sholat berjamaah? Oh betul, tetap harus sholat berjamaah. Itu kan masih zona hijau, kecuali jika mungkin itu sudah di dalam suatu wilayah kompleks atau wilayah suatu desa, itu sudah banyak yang terpapar virus corona, mungkin ya ada baiknya juga mungkin tidak melaksanakan sholat berjamaah. Tetapi ini sangat tidak mutlak sekali, ini sebenarnya sangat sedikit sekali atau jarang didapatkan seperti itu, karena memang telah juga dianjurkan kalau misalkan seorang yang kemudian batuk-batuk atau tidak enak badan, ya sudah sholatnya di rumah saja, tidak usah dipaksakan gitu ya. Jadi untuk Anda yang melihat berita bahwa jangan sholat di masjid tapi ternyata Anda berada di daerah zona hijau, ya Anda harusnya tetap melaksanakan sholat di masjid. Jangan sampai sholat di masjid yang kemarin itu bisa menjadi sholat pertama. Oke Ustaz, yang benar tidak? Ya kita langsung aja nih baca dan celoteh bareng Ustaz. Kita mulai dengan status WA dari teman saya. Ya, Kasus Nopri. Oke. Di sini status WA teman saya dari Saifullah LDM Al-Madani. Nah, jadi ini adalah salah satu teman juga di Yayan Parepare, kebetulan berada dalam satu organisasi gerakan yang sama gitu ya. Jadi dia ini mengambil foto dari status lamanya atau mungkin kenangan ya, status kenangan biasa di Facebook terus ya di masa Facebook gitu. Dia mengambil di situ ya kurang lebih seperti ini: ketika Anda memutuskan untuk bekerja, berkarya dan mencapai tujuan, ucapkan pada diri Anda sendiri bahwa Anda bisa menyelesaikan apa yang Anda mulai.
Jadilah pribadi yang bertanggung jawab atas dirinya sendiri, terus pilihan yang sudah dibuat. Setiap orang mungkin akan memiliki pilihan yang berbeda, namun setiap orang pasti memiliki alasan untuk memilih hal tersebut. Sekian. Terus ditambahin dengan captionnya di status WA ini, postingan ini muncul karena kondisi saat itu dihadapkan pada pilihan lanjut kuliah atau tidak karena persoalan orang tua yang kurang mendukung untuk melanjutkan pendidikan karena persoalan biaya. Namun saya memberanikan untuk lanjut dengan siap menanggung risiko yang akan terjadi karena saya pada saat itu saya yakin dan bersedia karena pendidikan Melo dituntut pasti dengan cara nayangi Allah SWT untuk kesehatan. Ya, jadi dia percaya gitu dengan apa yang dia pilih pasti Allah mencari cara yang bagus untuk membantu dia menyelesaikan persoalan ini. Tapi mungkin langsung aja misalnya, karena ini persoalan banyak sekali dari kalangan mahasiswa mungkin ya, mereka yang baru selesai sekolah, baru selesai tamat SMA, terus SMA lanjut kuliah itu ya mungkin langsung aja disingkat dari saya. Ini sebenarnya pertama dia memposting apa ya, postingan lamanya, postingan lamanya. Iya, betul. Jadi sebenarnya ini kita lihat dulu apa sih tujuannya dia memposting postingan lamanya yang berupa kata-kata motivasi. Tentunya untuk membangkitkan motivasi yang kemudian telah pudar. Nah, dia berusaha untuk membangkitkan kembali motivasinya itu sendiri untuk mungkin dalam pendidikan dan lain sebagainya. Ketika kita dihadapkan dengan persoalan-persoalan seperti ini, ya tentunya sebagai saya melihat dari captionnya, captionnya ya, postingan ini muncul karena kondisi saat itu dihadapkan pada pilihan lanjut kuliah atau tidak karena persoalan orang tua yang kurang mendukung. Nah, di sini dia yang kita garis bawahi, dia tidak lanjut pendidikan, tidak lanjut kuliah bukan berarti dia kemudian tidak menuntut ilmu. Nah, di sini digarisbawahi karena siapa dia seperti ini? Karena orang tua. Berarti ini menunjukkan bahwa dia itu berbakti kepada orang tuanya. Birrul walidain, salah satu amalan yang kemudian Rasulullah sebutkan ini adalah keutamaan dalam Islam. Ayul amali ahabu ilallah ta'ala. Apakah amalan yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Subhanahu wa taala yang paling pertama as-salatu ala waqtiha. Salatlah tepat pada waktunya, salat berjamaah di masjid. Kemudian yang kedua adalah birrul walidain. Yang kedua adalah birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ini seperti yang kita ketahui, teman-teman pasti sudah tahu kenapa kita harus berbakti kepada orang tua. Ya, salah satunya adalah Allah ridho walidain, subtul walidain. Ridha Allah itu tergantung daripada ridhonya kepada orang tua, dan segala murkanya Allah itu tergantung daripada murkanya orang tua. Makanya itu penting kita berbakti kepada orang tua. Tentunya dia pasti tidak ingin merepotkan kedua orang tuanya, di mana orang tuanya sudah melahirkan dia, merawat dia dari kecil. Masa sih karena hanya persoalan kuliah dia harus merepotkan orang tuanya untuk mencari biaya lagi dan sebagainya kan? Soalnya itu masya Allah sekali. Namun dia tetap di sini termasuk termasuk usaha yang sangat luar biasa, memberanikan diri kemudian tetap lanjut kuliah dengan menanggung resiko apa yang telah dia putuskan. Memang betul, setiap diri itu pasti bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya. Sebenarnya dalam Al-Quran, kullu nafsin bima kasabat rahina, yang bercerita tentang bahwa setiap diri itu bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, baik ketika dia bertanggung jawab di dalam dunia maupun bertanggung jawab di akhirat nanti. Seperti itu. Dan ini juga menceritakan kita bahwa di sini tidak ada keputusasaan. Selama kita tetap berpegang teguh kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ini beliau Syekhullah ini menyentuh dia betul-betul tidak menyerah. Dia yakin kepada Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kurang lebih seperti itu, nanti tidak salah. Bahwa Allah itu tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau bukan dia sendiri yang mengubahnya. Ini adalah bentuk bahwa kita harus berikhtiar di dalam hidup kita. Setelah itu baru bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sekedar bertawakal, tapi juga harus ikhtiar. Artinya kita berdoa dan berusaha untuk mencapai setiap tujuan. Ya. Ini semacam gambaran kemandirian maksudnya seorang muslim ya, seorang yang
berbakti kepada orang tuanya, dan tentu saja ya semoga saja Saifullah dan juga teman-teman yang lain di luar sana yang sudah memilih jalan ninjanya untuk berjuang mandiri lah dalam melihat ataupun melangkah samudera kehidupan ini dengan tekad dan juga keimanan yang kuat. Ya, kita langsung nih ke status dari teman-teman gue. Ya, Teman saya ya lagi yang paling atas. Oke, saya pilih ini. Al-Ahkam. oke. Mappa. Apa? PMH 19. Apa namanya? Iya, nama aslinya itu Mappa Selang. Orang Bugis banget ya. Nggak mungkin orang Jawa namanya Mappa Selang. Besar persilangan. Ya. Pak, ini beliau ini adalah seorang mutarabi saya juga sekaligus junior juga di jurusannya. Insya Allah beliau ini ustaz juga. Ini dia hari ini pembahasan kita tentang nikah dan talak. Kalau sudah nikah dia talak. Astagfirullah. Wah, ini aduh, Anda ini konsisten lah. Tapi betul. Oh, iya. Setelah nikah Ya. talak. Karena tidak mungkin terjadi talak kalau belum menikah. Mungkin saya jelaskan Ustaz. Karena kan talak ini apa ya, suatu ikrar dari seorang suami untuk istri, biasa di depan pengadilan atau secara langsung juga ada. Biasanya yang untuk dia ingin memutuskan sebuah ikatan tali pernikahan. Ya. Jadi sebenarnya talak ini berbeda sedikit sama cerai. Talak ini dia ikrar, dia belum sebenarnya sudah sah kalau orang sudah talak, tapi ada tingkatan-tingkatannya lagi, ada talak sah. Ada talak satu. Oh iya, gitu. seperti yang kita dengar gitu, talak satu, Gitu talak ya. dua. Jadi itu sudah menuju proses perceraian. Iya, sebenarnya sudah ya menjurus, pokoknya ujung-ujungnya pasti menjurus kepada perceraian. Ngapain? Tapi ada beberapa talak yang kemudian masih bisa ditarik kembali. Gitu. Seperti itu ya. Intinya seperti itu. Memang betul tidak akan terjadi talak kalau belum menikah. Iya sih, Jadi pasti betul, harus menikah dulu baru talak. Iya, tapi kan materi oke lah nikah dan talak. Terus dia lanjut di sini, kalau sudah nikah ya talak. Memang sudah ada niat tuh Ustaz. mau menyudahi rumah tangga yang sedang direncanakan. Mudah-mudahan ini semua sekedar candaan saja. Ya, Kalau sudah nikah ya talak. Ya memang mungkin ini sekedar teori saja ya. Kalau sudah nikah ya talak ya. Tapi nggak benar. Bukan maksudnya kalau misalkan kita menikah, kita sudah nikah ya udah talakin aja. Enggak. Mungkin maksudnya bukan seperti itu. Lagi ini video call sama, masya Allah, sama dosen luar biasa. Nah, jadi ini pesan-pesan juga sebenarnya ya. Banyak ya. Apalagi saya pernah PPL. Masih jomblo. Ayo. Saya pernah PPL di Pengadilan Agama Maros. Itu dalam satu hari, ini baru pengadilan agama ya. Dalam satu hari itu minimal 10 orang yang bercerai. Dalam satu hari. Itu baru Pengadilan Agama Maros. Bagaimana dengan Pengadilan Agama Makassar, Pengadilan Agama Jeneponto, Pengadilan Agama Bantaeng? Nah, itu baru bagaimana kalau kita kalkulasikan pengadilan agama seputar Makassar? Itu baru Makassar. Bagaimana dengan Jawa? Ini. Jadi bayangkan satu hari teman-teman, berapa sih pasangan suami istri yang sah bercerai? Masya Allah. Jadi ya mungkin untuk mengurangi tingkat perceraian ya untuk seorang wanita atau wanita maupun laki-laki sih. Ketika ingin memiliki pasangan, maka yang paling penting itu adalah agamanya. Karena orang yang betul-betul paham dengan agama, tentu bagaimanapun kondisi rumah tangga tersebut, bagaimanapun kemudian permasalahan yang ada di lingkup rumah tangganya, dia pasti bisa menyelesaikannya dengan betul-betul secara baik-baik, dengan mempertimbangkan bahwa dia menikah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi masa cuman seperti ini saja saya harus cerai, masalah sedikit saja harus cerai. Ya tentunya makanya yang paling penting adalah pilihlah agamanya, karena kasihan kalau cuma mencintai karena hawa nafsu, karena harta, itu semua kan tidak kekal abadi. Tapi kalau kita mencintai karena akhlak, menikah karena Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah, maka apapun itu pasti kita selalu niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah tidak akan ada perceraian. Betul juga Ustaz. Dan juga ikuti kajian family gathering, kajian pranikah. Masya Allah. Atau juga bisa langsung DM ke Ustaz
ya biasa ilmu-ilmu yang bisa diberikan kepada para jomblo, bukan yang ingin mau naik level, tapi ya sadarkan dulu ke ustaznya karena sampai sekarang dia masih dalam status yang Masya Allah. Masya Allah, ya Masya Allah dan astagfirullah. Oke Ustaz. Oke, itu tadi dua status yang biasa lah kita akan celoteh-celotehkan dalam setiap episodenya, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan hingga episode kedua ini, dan tonton terus video-video yang ada di Suara Dialektika. Insya Allah bisa memberikan ilmu dan juga bisa memberikan manfaat dan hiburan untuk teman-teman yang mungkin masih di rumah aja sekarang dan juga yang beraktivitas di luar sana. Oke, ya terima kasih Ustaz atas waktu yang sudah diluangkan hari ini. Sama-sama. Ya teman-teman juga nantikan kita episode selanjutnya di Ngebacot Baca dan Celoteh bareng Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.